Pendewasaan Iman Warta Jemaat 14 Januari 2024. Saya Pendeta Andreas Luanka dari GKI Gading Serpong, Tangerang. Hidup bukan milik kita sendiri. Terambil dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai 51. Tetapi pada hari ini yang menjadi fokus kita adalah ayat yang ke-43. Firman Tuhan demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Hidup bukan milik kita sendiri. Lalu milik siapa? Ya milik Tuhan. Dia yang menciptakan manusia. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa dan jalannya tersesat, Dialah yang mencari, menemukan, dan menyelamatkan. Sang pemilik hidup kita adalah Tuhan yang aktif dan berinisiatif. Tuhan yang berinisiatif dan aktif menemukan Filipus dan memanggilnya menjadi muridnya. Dalam Injil dituliskan bahwa Tuhan Yesus yang memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Di sana ia menemukan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Bukan Filipus yang menemukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang menemukannya. Hal yang sama terjadi pada Adam, Samuel, Daud, Nathanael, dan seterusnya. Sang pemilik hidup kita adalah Tuhan yang aktif dan berinisiatif. Maka seharusnya kehidupan Kristen pun bersifat aktif dan berinisiatif. Marilah kita belajar dari Filipus. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan menjadi muridnya, ia tidak pasif dan berdiam diri saja. Tetapi ia mulai pergi mencari saudaranya, Nathanael, dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepadanya. Ia menginginkan orang lain, khususnya saudaranya Nathanael, dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi muridnya. Memberitakan kabar baik seringkali menghadapi tantangan dan tentangan, tetapi jangan cepat kecewa dan patah semangat. Pada saat Filipus aktif memberitakan tentang Tuhan Yesus pun, dia menghadapi hal ini. Pada saat ia memberitakan Tuhan Yesus pada Nathanael, mula-mula ia tidak menerima respon yang positif dan membesarkan hati. Tidak. Justru responnya yang dia terima adalah sebaliknya. Filipus memberitahukan bahwa ia telah menemukan Sang Mesias, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Tetapi Nathanael mencibirnya dan berkata, "Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara, meskipun awalnya ia tidak menerima, tetapi Filipus tidak kecewa dan patah semangat. Ia tetap berantusias mengajak Nathanael. Dia mengatakan, "Mari dan lihatlah." Ia mau agar Nathanael mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang kemudian membuat Nathanael percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan diri untuk Dia. Nathanael yang pada mulanya tidak menerima, tetapi justru setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dia akhirnya menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Bahkan akhirnya dia mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Hidup bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Berjumpaan Filipus dengan Tuhan, sang pemilik hidupnya, tidak saja membuat Filipus percaya kepadanya dan menjadi muridnya, tetapi ia juga aktif dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ia memulainya dengan memberitakan kabar baik kepada saudaranya Nathanael. Kemudian ia juga memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi orang banyak. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan sang pemilik hidup membuat Filipus aktif dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik, memuliakan Allah, menjadi berkat bagi orang lain dan memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan respon saudara?